Pengungsi Rohingya semakin hari terus berdatangan ke Indonesia, terutama banyak dari mereka yang mendarat di Aceh. Melihat situasi kian tidak kondusif, maka kemudian pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Wapres Ma'ruf Amin berinisiatif untuk menampung pengungsi tersebut di Pulau Galang. Dan kini pulau itu jadi perbincangan yang menarik di kalangan warganet, sehingga lahirlah fakta-fakta tentangnya. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta Pulau Galang yang akan dijadikan tempat pengungsi Rohingya. Jadi lokasi RS khusus COVID-19. Tahun 2020 menjadi titik awal seluruh negara dihadapkan dengan COVID-19. Termasuk Indonesia juga menjadi bagian dari negara yang terkena wabah tersebut. Dan hal itu juga berdampak bagi warga Batam dan sekitarnya. Menurut berita yang beredar bahwa banyak sekali masyarakat yang terpapar oleh virus tersebut, sehingga membuat rumah sakit yang ada di Batam jadi berkapasitas. Situasi yang tidak memungkinkan itu membuat pemerintah Indonesia pada akhirnya membangun rumah sakit khusus infeksi darurat COVID-19 di Pulau Galang. Dengan demikian, maka situasi yang tidak kondusif itu pada akhirnya bisa diminimalisir dan warga yang sedang menderita COVID-19 semakin mudah untuk ditangani. Kampung Vietnam jadi tempat wisata. Bagi Anda yang berkunjung ke Batam, kurang afdol rasanya bila tidak berkunjung ke Kampung Vietnam atau Camp Vietnam di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebab di kampung tersebut, para wisatawan akan dimanjakan dengan panorama yang indah. Termasuk kapal-kapal para pengungsi juga masuk sebagai salah satu kekayaan intelektual di Kampung Vietnam Galang yang akan mewarnai hari libur para pengunjung. Destinasi wisata di ujung Pulau Galang. Pulau yang terletak di daerah selatan Batam ini memiliki keindahan alam yang tak kalah mempesona dengan panorama Bali. Salah satunya adalah pantai yang menjadi destinasi favorit warga lokal untuk menghabiskan akhir pekan atau sekedar bersantai untuk menikmati sunset yang begitu cantik. Selain itu, terdapat pula tempat wisata berupa pantai Veo Veo yang mana pantai tersebut terletak di Kecamatan Galang. Tempat wisata ini selalu ramai dengan pengunjung karena memang lokasinya berdekatan dengan wisata Kampung Vietnam. Sedangkan yang menjadi daya tarik dari pantai tersebut adalah pasirnya yang begitu bersih dan berwarna putih. Dan masih banyak destinasi lainnya di Pulau Galang yang masih belum terkenal sehingga disebut surga yang tersembunyi. Jadi lokasi penampungan pengungsi Vietnam. Pada tahun 1979 hingga 1996, Pulau Galang sempat dijadikan kamp penampungan para pengungsi Vietnam. Di mana kala itu para pengungsi yang berasal dari Vietnam tersebut berdatangan ke Indonesia lantaran di tempat kelahirannya itu sedang terjadi kekacauan yang sangat dahsyat, sehingga banyak warga memilih kabur dan mencari suaka ke negara lain termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia kala itu tidak hanya menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam, tetapi juga membangunkan unit-unit kesehatan, sekolah, hingga rumah ibadah untuk para pengungsi tersebut. Sejarah kelam Pulau Galang. Tidak mudah bagi pengungsi Vietnam atau yang disebut dengan manusia perahu untuk sampai ke Pulau Galang. Sebab di perjalanan mereka dihadapkan dengan rintangan yang cukup berat. Mulai dari keadaan fisik yang lemah karena kelaparan dan tekanan batin, harus melawan derasnya ombak, hingga adanya orang jahat yang memperlakukannya secara tidak manusiawi. Peristiwa kelam yang sangat memilukan itu membuat sebagian dari mereka sampai di Pulau Galang dalam keadaan telah tutup usia, dan terdapat ratusan warga Vietnam yang juga terkena wabah, sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang tutup usia pada saat berada di Pulau Galang.
masuk dalam daftar pembangunan Eco City. Pemerintah telah menetapkan pengembangan Rempang Eco City masuk dalam daftar proyek strategis nasional tahun 2023. Pasalnya, proyek pengembangan Rempang Eco City itu akan berdiri di atas lahan seluas 8.142 hektar dari 17.600 hektar luasan lahan di Rempang. Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol PP Batam, Arya Stuti Sirait menuturkan jika kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari PP Batam, sehingga hak pengelolaan lahan Pulau Rempang berada di PP Batam. Dan untuk mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, maka pemerintah membentuk Otorita Batam, di mana landasan hukum yang digunakan adalah Kepres nomor 41 tahun 1973. Selain itu, Pulau Galang rupanya juga masuk dalam daftar daerah yang akan dibangun Eco City oleh pemerintah Kota Batam. Namun keputusan tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat Rempang dengan Pemko Batam, sehingga karena itulah rencana ini mulai dikaji ulang.